Halo saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenalkan, nama saya Jessica Estrella Maya Doko. Saya dari kelas 12 Bahasa SMA Negeri 1 Wengapu. Pada saat ini saya akan melakukan ujian praktek agama yang kedua, yaitu khotbah. Pada saat ini saya akan mengambil ayat Alkitab dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Perikopnya adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, ayatnya kita baca. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak ini hilang. Jadi teman-teman, kadang cinta tuh tidak masuk akal. Cinta tuh kayak tidak masuk akal saja. Kita cinta yang kita sering lihat lah begitu, pasti kayak tidak masuk akal dalam pikirannya kita begitu. Kita bilang, bisa saja Yanto suka sama ini Tina yang cerewet begini, atau bisa saja ini Yono suka sama ini Yanti yang gendut begini. Kita pasti sering bilang begitulah, kayak tidak masuk akal saja begitu cinta-cinta yang ada di dunia ini. Tapi cinta yang ada di dunia ini, saya menurutnya kita sudah masuk akal. Apalagi cinta dari Tuhan Yesus kepada kita yang sangat tidak masuk akal. Kita yang manusia yang berdosa ini, yang sesat ini, yang selalu setiap hari kesakit hatinya Tuhan Yesus. Kayak mungkin dalam waktu 24 jam ini kita kesakit hatinya Tuhan Yesus itu 20 jam, 4 jam sih kita kasih senang hati Tuhan. Baik kalau begitu juga. Ya sampai ada orang yang hanya 22 jam kasih sakit hatinya Tuhan, 2 jam sih kasih senang. Kayak tidak masuk akal. Kita sebut begitu, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita, tetap mengasihi kita, kasih nafas sama kita, memberkati kita, kasih berkat, kasih makanan, kasih tempat tinggal yang layak. Kayak tidak masuk akal begitu kasihnya Tuhan Yesus itu kepada kita. Bahkan dalam perumpamaan ini kan, gembala mencari 1 ekor domba saja yang hilang. Gembala kan Tuhan Yesus, domba itu adalah orang-orang yang berdosa begitu. Dia Tuhan Yesus atau gembala ini berani mengambil resiko, meninggalkan 99 ekor domba ya di pegunungan dan pergi mencari 1 ekor yang hilang. Tidak masuk akal. Gembala mana sih yang mau begitu? Kalau di dunia ini tidak akan pernah ada yang mau kan? Kasih tinggal yang 99 ekor terus cari yang 1 ekor. Pasti tidak mau lah. Lebih jaga 99 ekor. Umpamanya begini. Kasih tinggal 99 ekor cari yang 1 ekor. Dapat yang 1 ekor, pas kembali lagi pergi di atas gunung ini, yang 99 ekor tinggal 40. Itu resiko besar kan? Yang hanya bisa diambil oleh Tuhan Yesus. Resiko. Gembala mana di dunia ini yang berani mengambil resiko seperti itu kan? Itu sih sudah menunjukkan kasih setianya Tuhan Yesus yang tidak masuk akal begitu. Tidak masuk akal dalam logikanya kita. Jadi kita tuh hanya bisa menerima kasih Tuhan Yesus melalui iman saja. Kalau kita punya iman, pasti kita bisa merasakan kasih yang Tuhan Yesus berikan. Tapi kalau kita pakai logika, memang tidak logis begitu kasih Tuhan Yesus ini. Habis itu di perumpamaan yang ini juga ada satu yang ini mungkin ingin Tuhan Yesus ini sampaikan kepada kita begitu, bahwa jangan sampai domba yang hilang itu adalah kita. Kita kan mungkin karena kita pasti kita sering baca ini perumpamaan tentang domba yang hilang kan, kita pasti kayak bilang orang lain lah begitu jadi domba yang hilang, tanpa kita lihat kita pun diri sendiri begitu. Apakah aja sampai kita domba yang hilang, kita selalu lihat orang lain, kita bilang si A ini domba hilang, si B ini domba hilang, pasti tanpa kita sadar aja sampai kita sendiri domba hilang begitu. Kita sering berbuat sesuatu yang sesat, kejahatan, kita sering mabuk, sering rokok, sering buat dosa, menyontek, melawan orang tua. Pokoknya banyak kesalahan-kesalahan pokoknya yang kita lakukan begitu sesat, yang berlawanan dengan yang Tuhan Yesus ajarkan begitu, yang lurus yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita sering melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menurut kita baik. Misalnya pergi minum mabok karena terlalu pusing dengan ini tugas ini, lebih mabok saja. Menurut kita itu baik.
menurutnya kita sih itu baik karena bisa bikin otak itu lupa dengan yang tugas-tugas mungkin. Kayak menurutnya kita tuh kita minum kita lupa itu kita menurut kita baik untuk kita tuh kita jadi tidak stres jadi healing lah bahasa sekarang, tapi menurut banyak orang itu salah. Nah mari kita ubah kita pun hidup ini menjadi lebih lurus lah begitu, jangan sesat lagi, karena jangan sampai domba yang hilang itu adalah kita sendiri, dan kita juga stop untuk bilang kalau dia ini domba hilang, dia ini domba hilang, tapi kita bilang saya ini domba yang hilang. Jadi kita bilang begitu supaya kita ada motivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi, kita mau lebih baik lebih baik lebih baik lagi begitu. Jadi kesimpulannya di sini tuh ini kita jangan melihat orang lain sebagai domba yang hilang, tapi marilah kita melihat diri kita sendiri sebagai domba yang hilang supaya kita dapat berubah kebiasaan-kebiasaan hidupnya kita yang sesat menjadi lurus sehingga kita dapat diangkat kembali oleh Gembala, oleh Tuhan Yesus dan angkat dibawa ke jalan yang benar. Sehingga kita semua bisa beroleh keselamatan yang hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan Yesus, dari Sang Gembala yang berani mengambil resiko apapun demi kita domba yang hilang. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf, terima kasih.